entah kenapa saya adalah orang yang selalu dibawa sahabat saya yang namanya John ini. Dia usianya 2 tahun di atas saya, dia senior saya, dan dia asisten dosen kala itu. Walau bukan pekerjaan kampus, namun hal ini bagi kami adalah hal yang menyenangkan, yaitu bereksperimen untuk mengetahui fakta atas perilaku sosial manusia. Saya teringat suatu hari dia menggedor kamar saya di asrama. Kebetulan kamar saya di dorm di asrama tersebut seberang-seberangan. Dengan gayanya yang cekatan dan sporty, dia berjingkrak-jingkrak exciting masuk ke kamar saya. Dia nggak geek atau nerd untuk seorang kutu buku, malah nggak ketebak kalau dia kutu buku karena gayanya sangat sporty. Suatu hari dia menunjukkan 2 kertas besar berisi gambar 2 buah pulau atau batas negara, state border. Satu gambar negara besar atau pulau besar ditulis A dan gambar pulau kecil ditulis B pada gambar tersebut. Gambar tersebut diletakkan bersebelahan. Lalu dia bawa gambar satu lagi. Satu gambarnya hanya sekarang pulau yang besar ditulis B, pulau yang kecil ditulis A. Oke, dia berkata, "You bring this to student center dan bertanya kepada sebanyak mungkin orang yang lewat." Saya diperintahkan membawa salah satu gambar dibawa ke tempat mahasiswa yang banyak ngumpul, yaitu di student center dekat perpustakaan dan kantin. Then what? Saya sudah hafal sebenarnya dia mau apa, tapi saya butuh kali ini adalah penjelasan dia mau apa, sehingga saya tahu apa yang saya akan tanyakan kepada responden yang lewat. Dia hanya berkata, "Just tell everyone these 2 countries are going to war and you ask them which country according to their feeling will gonna win or which country that might win atau punya peluang menang." Saya tanya lagi, "That's about it?" "Yes," katanya. "Oke, gampang," kata saya dalam hati. Kalau hanya menanyakan kepada responden mana 2 negara tersebut kalau berperang antara negara A dan negara B, siapa menurut mereka yang akan menang. Oke, gampang. Kemudian saya bawa satu kertas beserta papan dan saya tempel tulisan tadi. Saya membawa gambar A negara besar, B negara kecil. John membawa gambar sebaliknya, B negara besar, A negara kecil. Oke, saya kalau urusan sama John selalu berprasangka baik, karena itulah saya jarang tanya dan selalu bilang iya kepadanya. Sementara menurut John, teman lain selalu banyak bertanya dan banyak bertanya tapi nggak jalan-jalan. Kalau saya nurut aja. Iya memang, followership saya tinggi sekali, saya manut aja. Jadi saya pun tanpa sungkan bertanya pada siapa saja yang lewat dengan pertanyaan. Saya mau nanya, menurut Anda kalau negara ini akan perang, A atau B yang akan menang? A negara besar, B negara kecil. Mana menurut Anda yang menang? Maka ada yang menjawab A, ada yang menjawab B, terus kemudian kami catat seluruhnya. Setelah 2 jam berdiri dan bertanya pada setiap orang yang lewat, dan saya merasa sudah cukup data tersebut, saya kembali ke kamar asrama dan mulai menghitung berapa yang A, berapa yang B. Sebaliknya, saya sendiri kurang tahu John mendapatkan data apa. Dan ketika John selesai dengan respondennya, dia memulai hitungannya di kamarnya dan kemudian kami cocokkan. Saya mendapatkan 170 responden, John mendapatkan 205 responden. Dan menurut Anda berapa kira-kira perbandingan dan pilihan responden? Di catatan saya, yang memilih negara besar A yang menang 40, B yang kecil menang 130, alias kurang lebih 25% menang A, 75% menang B negara kecil. Dan di laporan John sama juga, ternyata 71% yang menang A negara yang kecil, 29 yang menang B negara besar. Perlu diingat, gambar John negara B adalah yang besar, negara A adalah negara yang kecil. Kebalikan. Kesimpulan, nama A dan B tidak pengaruh. Yang mereka lihat adalah ukuran gambar negara tersebut, dan 70% memenangkan negara yang ukurannya kecil. Inilah yang disebut underdog effect oleh si John. Manusia kebanyakan akan memilih yang kecil atau terlihat lemah. Manusia cenderung memilih yang underdog karena bisa atau merasakan seakan-akan mewakili diri mereka. Kaum lemah, kaum tertindas, dan mengalahkan yang lebih besar akan mendapatkan nilai kemenangan yang lebih seru, lebih semangat, dan berbagai alasan pemuas kejiwaan lainnya. Cobalah di posisi Anda netral dan ada sebuah pertandingan sepak bola, katakanlah Piala Dunia. Statistik menunjukkan bahwa pilihan Anda kemudian dalam hati akan jatuh kepada negara atau pemain yang underdog, karena menaklukkan raksasa, membalik keadaan adalah hal yang nikmat. Sejarah David and Goliath sudah membuktikan bahwa dalam subsistem manusia sudah lama bahwa Daud akan menang. Jadi saya ingat perkataan John, seberapa sering sih seseorang membuka cerita dengan "saya dulu orang susah sebelum sukses seperti sekarang." Cerita itu pasti memikat Anda. Atau berapa dari kita yang senang membaca cerita tentang dulunya dia susah, miskin, sekarang sukses. Dan ini menjadi minat banyak orang. Anak singkongnya Khairul Tanjung, anak petaninya Soeharto, drop out schoolnya Steve Jobs, Apple, dan Bill Gates, nggak sekolahnya Richard Branson, dan lain sebagainya. Sangat memikat karena underdog effect. Lihatlah cerita sinetron, anak tukang sayur, pembantu, susah, jadi sukses. Cerita underdog ini menjadi teknik pemikat otak manusia. Secara sadar, cerita tersebut mengendalikan pikiran penonton. Bayangkan, cuma di sinetron supir bisa dijadiin gebetan. Di dunia nyata gebetan yang dijadiin supir. Tapi yang mengemari menonton acara ini ya banyak. Yang sopir dijadiin gebetan itu banyak fansnya. Baik sahabat, mudah-mudahan informasi singkat ini bisa sedikit memahami underdog effect. Dan saya yakin hal ini bisa membuat Anda tahu strategi jualan apa yang bakal laris ke depannya. Selamat mencoba.